Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang career exploration di bidang e-commerce. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Abdillah dan ada teman saya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Putri Maharani. Perkenalkan, saya Muti Anjani. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang beberapa karir yang ada di industri e-commerce. Halo, saya Muti Anjani dan saya sangat tertarik untuk berkarir di bidang marketing karena kita bisa meneliti ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Dan di sini saya ingin bekerja di bagian Social Media Associate, Offline and Brand Marketing, Tokopedia. Kenapa social media? Karena keseharian saya tuh pasti menggunakan sosial media dan ini tuh udah relate banget sama kehidupan sehari-hari saya. Dan keterampilan yang saya masih kurang adalah keterampilan dalam berkonsultasi, menulis, mengedit foto, video, dan teks maupun dalam hal presentasi. Nah, di sini tuh kita ngapain aja sih? Yang pertama, kita tuh membuat dan melaksanakan strategi media sosial melalui penelitian kognitif, penentuan platform, benchmarking, penyampaian pesan, dan mengidentifikasi audiens. Yang kedua, kita tuh menghasilkan, mengedit, mempublikasikan, dan membagikan konten harian dalam bentuk teks, gambar, video, atau HTML yang membangun hubungan yang bermakna dan mendorong anggota komunitas untuk mengambil tindakan. Terus kita juga menyiapkan dan mengoptimalkan laman perusahaan dalam setiap platform untuk meningkatkan visibilitas konten sosial perusahaan. Yang keempat, memoderisasi konten pengguna dalam semua konten agar sejalan dengan kebijakan moderasi untuk setiap komunitas. Nah, kita juga membuat kalender editorial dan jadwal sindikasi. Yang keenam, kita tuh harus terus melakukan perbaikan dengan menangkap dan melakukan analisis data dalam ukuran sosial yang paling sesuai best practice, lalu bertindak berdasarkan informasi tersebut. Dan juga berkolaborasi dengan departemen lain seperti hubungan pelanggan, penjualan, dan lain-lain untuk mengelola reputasi, mengidentifikasi pemain kunci, dan mengkoordinasi tindakan. Nah, ini dia persyaratannya. Yang pertama itu jurusan S1 Marketing, Bisnis, atau Komunikasi atau yang sejenisnya. Yang kedua, sudah berpengalaman dalam pemasaran di media sosial. Yang ketiga, memiliki keterampilan konsultasi, menulis, mengedit foto, video, dan teks, presentasi, dan komunikasi yang baik. Yang keempat, mempunyai pengalaman social networking dan pengetahuan tentang metode analisis sosial. Yang kelima, pengetahuan yang memadai tentang desain web, pengembangan web, CRO, dan SEO. Yang keenam, memiliki pengetahuan tentang online marketing dan memiliki pemahaman yang baik tentang channel-channel utama marketing. Yang ketujuh, berkelakuan baik, detail, dan berorientasi pelanggan, dan memiliki kemampuan multitasking dan organisasi yang baik. Yang kedelapan, fasih berbahasa Inggris. Yang kesembilan, sarjana komunikasi, pemasaran, bisnis, atau hubungan masyarakat itu bisa daftar. Sekian dari saya. Salah satu pekerjaan yang terdapat di industri e-commerce dan saya tertarik bekerja di dalamnya adalah menjadi seorang product manager. Inti dari pekerjaan product manager adalah menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik dengan strategi bisnis dari produk tersebut. Nah, karena itu, menjadi seorang product manager harus memahami seluruh aspek bisnis suatu perusahaan. Nah, dengan demikian, seorang product manager bisa mengatur seluruh aspek kerja di dalam perusahaan tersebut. Itu semua demi menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi sesuai standar perusahaan dan sukses di pasaran. Tugas dari product manager adalah yang pertama, melakukan riset produk. Seorang product manager pastinya harus melakukan riset agar menghasilkan produk yang inovatif dan menarik konsumen. Yang kedua, mengatur strategi produk. Suatu perusahaan pasti mempunyai tujuan dan seorang product manager harus mengatur strategi agar mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, menangani masalah-masalah yang muncul. Pasti di dalam jalannya perusahaan ada aja masalah-masalah yang muncul. Nah, karena dari itu, seorang product manager harus mengatasi masalah yang muncul tersebut dan mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, jalin komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau tidak ada kerjasama yang baik antar tim, pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Skill apa sih yang dibutuhin untuk menjadi product manager? Yang pertama, memiliki pemikiran yang strategis. Yang kedua, kemampuan menganalisa dan memahami data. Yang ketiga, mengerti coding. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Dan yang terakhir, keahlian teknis. Penjelasan singkat tentang product manager, tugas dari product manager, dan skill-skill apa yang dibutuhkan dari product manager. Di sini saya memilih Business Development Manager sebagai pekerjaan yang saya minati. Nah, kenapa sih saya minat dalam pekerjaan itu? Hal menarik yang membuat saya ingin bekerja di bidang itu adalah di dalam Business Development Manager, tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan sebuah bisnis. Dimana jika menumbuhkan sebuah bisnis, maka ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Dan saya adalah tipe orang yang sangat menyukai tantangan. Maka dari itu saya menaruh minat pada pekerjaan ini. Selain itu, di sini juga ada tugas dari Business Development Manager. Yang pertama adalah merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran yang baru. Yang kedua, meneliti organisasi dan individu untuk menemukan peluang baru. Yang ketiga, meningkatkan nilai pelanggan saat ini sambil menarik yang baru. Dan yang keempat, menemukan dan mengembangkan pasar baru dan meningkatkan penjualan. Di sini juga terdapat beberapa syarat dalam Business Development Manager. Yang pertama adalah mampu menganalisa pola bisnis. Seorang business development perlu memiliki keterampilan analisis dan riset pola bisnis yang kuat. Ini diperlukan untuk menjadi tolak ukur kompetisi dan menjaga perusahaan tetap unggul. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi dan interpersonal. Profesi business development menuntut untuk berkomunikasi dengan banyak orang, makanya kita harus bisa dalam hal itu. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong seorang individu untuk menggali informasi dan knowledge untuk bidang menjadi jauh lebih dalam. Begitu pula dengan Business Development Manager yang harus menggali informasi dan data diri dari berbagai sumber untuk pengembangan perusahaan. Yang keempat, realistis dalam menentukan ekspektasi. Dalam menentukan strategi, seorang business development harus tetap realistis sesuai dengan fakta dan kondisi perusahaan. Yang kelima adalah berwawasan luas. Wawasan luas adalah kunci untuk menganalisis pola atau tren suatu pasar. Yang keenam, fleksibel dan mampu beradaptasi. Kondisi perusahaan tidak selalu stabil dan akan ada banyak tantangan. Dan ada beberapa skills yang harus dimiliki oleh seorang manajer development bisnis. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang baik, yang kedua keterampilan interpersonal yang baik, yang ketiga pengetahuan bisnis yang bagus, yang keempat keterampilan negosiasi, kelima taktik dan diplomasi, yang keenam kreativitas, yang ketujuh pemahaman yang baik tentang angka dan kemampuan untuk menulis dokumen dengan gaya profesional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tiara. Saya akan mempresentasikan tentang career exploration. Yang pertama ada target bidang karir utama, yang kedua prospek industri, yang ketiganya preferensi industri, yang keempat jenis pekerjaan yang disukai, yang kelima reputasi perusahaan di industri, dan yang keenam filosofi dan budaya perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang karakteristik pekerjaan. Di baris pertama ada indoor versus outdoor, yang keduanya ada stress level, yang ketiganya ada amount of independence. Dan di baris kedua ada level of interaction with other people, yang keduanya ada physical requirements, yang ketiganya ada benefits and perks. Yang di baris ketiga ada skill needed, ada day-to-day tasks, and responsibilities, serta ada advancement opportunities. Untuk salaries dan karir, meskipun gaji itu penting, itu bukan satu-satunya faktor yang harus Anda perhatikan saat memilih karir. Survei yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan bahwa uang tidak selalu mengarah pada kepuasan kerja. Bagi banyak orang, menikmati apa yang mereka lakukan di tempat kerja jauh lebih penting. Namun, Anda harus mempertimbangkan penghasilan, antara lain saat mengevaluasi suatu pekerjaan. Evaluasi masa depan keuangan Anda dengan jujur. Cari tahu tentang skala gaji dalam profesi tertentu. Menurut Loudon dan Loudon tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Berikut kami lampirkan 7 e-commerce terpopuler di Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia, di urutan kedua ada Shopee, yang ketiga ada Bukalapak, keempat ada Lazada, yang kelima ada Bibli, yang keenam ada JD.id, yang ketujuh ada Orami.
Nah, dalam e-commerce itu terdapat komponen. Yang pertama itu adalah produk, yang kedua tempat menjual produk, yang ketiga cara menerima pesanan, yang keempat cara pembayaran, dan yang kelima metode pengiriman, lalu 6 adalah customer service. Jenis-jenis e-commerce, yang pertama ada business to consumer, yang kedua ada business to business, yang ketiga ada consumer to consumer, yang keempat ada peer to peer, yang kelima ada mobile commerce. Sistem pendukung penerapan e-commerce, yang pertama ada open source, yang kedua open cart, yang ketiga MySQL, yang keempat hypertext preprocessor, yang kelima XAMPP. Mekanisme perdagangan, yang pertama e-products and e-service, yang kedua procurement, yang ketiga e-marketing, yang keempat e-contracting, yang kelima e-distribution. Metode perdagangan, yang pertama online processing credit card, yang kedua money transfer, yang ketiga cash on delivery. Udah 3.